warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, mudah-mudahan sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, tidak kurang suatu apa. Ini kita punya power supply 12 volt, mati total. Udah lama mati, gak ada keluaran sama sekali, atau outputnya gak ada. Ini gak ada keluaran sama sekali. Cuma kemarin setelah 1 minggu aku coba lagi, ada keluaran 1 detik koma berapa ya, itu kipas mau berputar sebentar kemudian mati, dan setelah itu gak mau hidup lagi. Ini kemungkinan ada kerusakan di komponen-komponen yang sudah lemah atau aus ya. Kita lihat ini dalamnya. Kalau melihat dari tanda-tanda ini gak ada yang terbakar sama sekali ya. Ini keluarannya di sini gak ada juga yang kelihatan terbakar. Kemudian arus untuk 220 nya juga masih sampai di elko ini, karena sekringnya juga masih hidup ya, sekringnya tidak mati. Kalau mati biasanya transistor FET-nya juga jebol juga ya. Ini tadi aku coba masih sampai di sini untuk tegangan 220 nya di sini ya. Kalau mengecek di daerah sini harus hati-hati ya. Ini ada elko di sini tegangan tinggi. Setelah kamu colokkan ke listrik 220 nanti akan masih menyimpannya karena tidak bekerja, jadi masih tersimpan arus, bisa nyetrum orang itu. Tapi di sini ada resistor bypass, jadi lama-lama nanti akan habis ya tegangan di elko. Harus tegangan di elko nanti akan habis dan akan aman, tapi ini aku sediakan lampu pulang untuk menetralkannya agar cepat habis, bisa dipegang kembali. Oke, kita colokkan kalau kita ingin coba lagi, dan kita nggak boleh pegang di area tegangan tinggi ya, karena di separuhnya itu area tegangan tinggi sebelah kiri. Nah ini dia nyampe di sini sudah di elko nya, karena tidak bekerja nanti di elko itu masih ada tegangan ya, hati-hati. Bagi kita deteksi ini di keluarnya nggak ada sama sekali, nol, nggak ada sama sekali. Kita colok ke 220, kita harus ingat ya ini sudah dicopot apa belum, nanti kalau kita pegang kita kena. Nah ini dia, ini strom simpanan, ini tegangannya masih ada. Mempercepat mengenolkan kembali kita harus shotkan ke dua kutubnya ya, kutub elko kita shotkan dengan lampu biar cepat. Kalau tidak pakai lampu juga bisa ya, pakai kabel, tapi akan terdengar suara seperti petasan cetar gitu. Tapi sebetulnya ada bypassnya. Ini di sini R netral tegangan 150 kV 2 buah. Kalau menurut tanda-tandanya, kalau sekring tidak putus dan kita colokkan masih ada tegangan masuk sampai di elko, dan untuk transistor FET-nya juga tidak mati. Itu biasanya ada kelemahan di daerah sini, di resistor biasanya ratusan kilo itu ya. Nah di sini ada 150, oh bukan ya, di situ ada 510 kilo. Itu biasanya ada 1 yang mati atau 2 buah. 510 karena jarang dipakai, biasanya susah ya cari penggantinya. Kita ganti pakai 2 buah resistor yang nilainya sama 510 kilo ohm.
Oke, kita copot, kita cek di luar ya. Kalau biasanya masih nempel itu masih terganggu komponen yang lain, atau kita copot saja kaki sebelah ya, kita cek itu bisa. Tapi untuk akuratnya kita copot saja ya, kita cek di luar saja, kita copot karena resistor ratusan kilo itu kita harus tempel betul-betul ya, kita nempel betul-betul itu ujung tester kita. Kalau tidak gitu tidak akurat ya, kita copot saja dua buah ini. 510 kilo ohm, warna hijau, coklat, kemudian kuning. 510 kilo ohm. Kita cek. Ini tidak menunjukkan angka sama sekali, ini berarti mati ya. Ini kita copot yang satunya lagi, ini sama 510 kilo ohm. Ini sama 510 kilo ohm. Bergeser sangat sedikit sekali, mungkin ini udah lemah ya, kita ganti semua. Ini kita gabungkan dua buah resistor. Ini 510 kilo karena susah kita cari, ini kita ganti dengan dua buah resistor disambung seri ya. Ini bisa juga 470 kilo dengan 33 kilo atau 47 kilo ya, nanti akan menjadi 500 kilo ohm sekitar itu ya. Kita pakai resistor 470 kilo dan kita seri dengan 47 kilo. Ada berapa itu? Ada 517 kilo. Oke, nggak apa-apa, masih mendekati ya. Ini kita sambung seri. Kita pendekkan kakinya karena nanti akan aku coba dari bawah dulu ya. Coba dari sini nanti agar ada sesuatu bisa mudah ya memperbaikinya. Kita coba, kita colok, kita cek keluarannya. Oke, 12 volt, alhamdulillah udah bisa ya. Kita pasang dari bawah.